Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nila Trisna Anggarini, NIM 005. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang praktikum konseling individu yang diberikan oleh dosen Nikomang Sri Yuliastini, SPD. Nah, apa sih praktikum konseling individual itu? Praktikum konseling individual merupakan layanan peserta didik yang diberikan oleh konselor untuk mengatasi masalah peserta didik tersebut. Nah, dalam layanan konseling individual ini diselenggarakan oleh guru, bimbingan dan konseling atau konselor terhadap seorang siswi atau konseli dalam rangka pengentasan masalah pribadi. Nah, selanjutnya kegiatan perkuliahan. Ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, memahami konsep dan esensi konseling perorangan. Yang kedua, memahami dan mengidentifikasi tahap konseling perorangan. Yang selanjutnya, mengidentifikasi menggunakan metode, teknik, keterampilan dan dalam konseling perorangan. Menerapkan teknik-teknik konseling psikoanalitik dan Freud dalam konseling perorangan. Menerapkan teknik-teknik konseling behavioral dalam konseling perorangan. Menerapkan konseling self-rogers dalam konseling perorangan. Dan yang terakhir, menerapkan teknik-teknik konseling rasional emotif dalam konseling. Menerapkan teknik kognitif atau CBT dalam konseling perorangan. Menerapkan teknik konseling Gestalt dalam konseling perorangan. Menerapkan teknik ego dan Erikson dalam konseling perorangan. Menerapkan teknik dan konsep konseling singkat berfokus solusi, atau SFB. Selanjutnya, menerapkan teknik konseling berbasis kekuatan dalam proses konseling. Selanjutnya, menerapkan model konseling elektif mempribadi dalam proses konseling. Dan terakhir, mengevaluasi dan menyusun laporan dalam konseling. Perspektif dan makna konseling. Nah, di sini ada dua, yaitu yang pertama, proses hubungan komunikasi antar pribadi yang mendalam antara konselor dan konseli. Yang kedua, inti proses konseling hubungan interpersonal, yaitu untuk membantu konseling menemukan jati dirinya untuk mengambil suatu keputusan dalam hidupnya. Konseling percaya pada konselor agar menemukan dirinya, memahami masa lalu, saat ini, atau masa depan, menentukan keputusan untuk mewujudkan dirinya. Mengapa, siapa, dan bagaimana? Setiap orang pasti mempunyai masalah. Nah, masalah terjadi jika individu tidak menemukan jati dirinya. Nah, dalam hal tersebut, mereka akan sulit untuk mengambil keputusan. Setiap orang perlu orang lain untuk menemukan dirinya. Setiap orang perlu memahami dirinya secara utuh. Making a right decision, membuat keputusan yang tepat. Goal orientation, berorientasi pada tujuan. Dan every counseling, effective daily living, setiap konseling efektif di kehidupan sehari-hari. Konselor sebagai kaca konseling. Nah, apa sih maksud dari kata tersebut? Nah, dalam konseling individual, konselor memberikan ruang terhadap klien tersebut untuk memungkinkan konseling menyampaikan apa yang ingin disampaikan secara setransparan mungkin. Dalam suasana seperti itu, ibaratkan konseling sedang berkaca. Melalui kaca tersebut, konseling memahami kondisi diri sendiri dan lingkungannya, serta permasalahan yang dialami, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta kemungkinan dan upaya untuk mengatasi hal tersebut. Tugas utama konselor ada 3, yang disebut dengan 3M. M pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kedua, merespon dengan tepat dan penuh makna. Yang ketiga, memahami dengan cermat dan penuh makna. Selanjutnya, proses konseling itu.
Nah, bagaimana sih proses konseling itu? Yang pertama itu harus membangun hubungan, yang kedua mengidentifikasi dan penilaian masalah tersebut. Yang ketiga, memfasilitasi perubahan terapeutis. Yang keempat, evaluasi dan terminalisasi. Yang kelima, tenaga kerja. Etika dasar pelayanan konseling, yaitu yang pertama adalah kerahasiaan, yang kedua kesukarelaan dan keterbukaan, yang ketiga adalah keputusan yang diambil oleh konseling. Teknik konseling. Nah, teknik konseling itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama teknik umum dan teknik khusus. Nah, teknik umum biasanya untuk meliding proses konseling pada keseluruhan tahap. Sedangkan teknik khusus bertujuan dalam kondisi tertentu, itu bisa berupa strategi atau training. Bagaimana konselor bekerja menggunakan teknik dan model? Nah, ada 3 model pendekatan konseling. Yang pertama, pendekatan konseling Gestalt dapat dibagi menjadi 5 teknik. Yang pertama, teknik permainan dialog, teknik saya bertanggung jawab, teknik bermain proyeksi, teknik pembalikan, dan teknik tetap dengan perasaan. Yang kedua, teknik pendekatan konseling behavioral, dan yang terakhir, pendekatan konseling rasional emotif. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi.